Inilah dia malaikat pelindungku. Inilah Injil suci menurut Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan 5 dan ayat 10. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Injil hari ini berkisah tentang tanggapan Yesus terhadap pertanyaan, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Sambil memangku seorang anak kecil, Yesus menyampaikan 3 pesan. Pertama, agar kita bertobat dan menjadi seperti anak kecil, agar bisa masuk kerajaan surga. Kedua, kita diminta untuk dapat merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil bila ingin menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Lalu yang ketiga, kita diminta untuk menyambut seorang anak dalam namanya, karena berarti kita menyambut dia. Terakhir, Yesus meminta agar kita jangan menganggap rendah anak-anak kecil, karena ada malaikat mereka di sorga. Hal terakhir ini menguatkan kita, karena siapapun kita punya malaikat pelindung yang berasal dari sorga. Ketika aku membaca dan merenungkan bacaan ini, aku bertanya dalam hatiku, kapan dan di mana, dalam peristiwa apa ya, ada malaikat pelindungku yang bertugas melindungi, membimbing, dan mempersembahkan doa dan karya-karyaku kepada Allah. Aku harus menghormati malaikat pelindungku, karena dialah sahabatku yang ditugaskan Tuhan untuk mendampingi aku dalam hidup ini. Aku telah menemukan jawabannya. Dia adalah istriku, Paulina Susilowati. Ya, istriku hadir bagai malaikat dalam hidupku. Karena dialah yang sering menegurku, menasehati aku yang suka ceplas-ceplos kalau berbicara. Dialah yang selalu dan tak pernah berhenti untuk menasehati aku. Pernah aku melihat
bagaimana istriku itu menasehati anakku. Malam itu entah anakku menangis karena apa. Aku pun tidak tahu. Lalu aku bilang kepadanya, "Bicaralah kepada papa dan mama." Tapi istriku ikut bangun dari tidurnya karena mendengar suara tangisan anak kami. Dia lalu mendekat dan bertanya, "Ada apa, Nak? Kenapa menangis?" Barulah anak itu memberitahukan keluh kesahnya penyebab dia menangis. Lalu aku mendengar istriku menasehatinya, memberikan petunjuk, bimbingan kepadanya. Akhirnya anak kami diam, dan karena hari sudah mulai malam, kami mengajak anak kami itu tidur agar besok dapat bangun dengan penuh kesegaran. Sungguh seperti karya malaikat. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, pada Senin yang indah ini, pesta wajib para malaikat pelindung, Engkau menyadarkan kami bahwa kami memiliki malaikat pelindung kami masing-masing. Biarlah kami menaati nasihat-Nya. Ya, agar kami dapat berjalan lurus sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, berkati kami. Amin.